dan juga sebagai memperingati hari jadi Gereja Bethel Indonesia hari ini 6 Oktober ya, yang ke-54. Jadi saudara, tema firman Tuhan selama 1 bulan ini adalah berkaitan tentang misi. Maka tema firman Tuhan bagi hari ini adalah menjadi saksi Kristus yang benar. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-15. Markus pasal ke-16 ayat ke-15, demikian firman Tuhan. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita, umat yang percaya, kepada setiap orang Kristen yang mengikuti Dia. Jadi saudara, kita harus menjadi saksi Kristus. Ya. Bagaimana Tuhan menjalankan satu misi yang mulia di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kehidupan setiap orang yang berdosa. Dan misinya Tuhan itu juga harus kita lanjutkan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus bisa menyelamatkan setiap orang yang berdosa supaya mereka tidak binasa karena dosa mereka. Tetapi kita harus menjadi seorang yang memiliki hati misi. Ya. Hati misi itu adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Apa itu saksi? Saksi itu adalah orang yang melihat dan orang yang merasakan dan orang yang paham dan mengetahui betul dalam suatu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi. Kalau di dalam pengadilan, yang dinyatakan sebagai saksi adalah orang yang melihat langsung. Misalkan terjadi kecelakaan dan dia dipanggil ke persidangan menjadi saksi, berarti dia yang melihat bagaimana kecelakaan itu terjadi. Ya. Tetapi menjadi saksi Kristus, kita tidak melihat langsung ketika Yesus berada di dunia ini. Menjadi saksi Kristus, kita tidak melihat dan kita tidak bersama-sama dengan Yesus ketika Dia melakukan mujizat 2000 tahun yang lalu. Tetapi saudara, menjadi saksi Kristus adalah kita punya iman yang teguh kepada Yesus. Meskipun kita tidak melihat langsung bagaimana rupa dari Yesus, meskipun kita tidak melihat langsung mujizat dan karya yang dilakukan oleh Yesus ketika Dia berada di dunia ini, tapi kita punya iman yang teguh, kita punya iman yang besar kepada Yesus dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Itulah yang kita saksikan kepada semua orang. Ya. Bagaimana kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saudara alami sampai saat ini? Itu yang saudara saksikan. Bagaimana saudara bisa bersaksi tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus ke dalam hidup saudara, dan itu juga yang saudara sampaikan kepada orang lain. Itulah yang saudara saksikan. Bagaimana saudara bisa bersaksi kasih Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dan itu yang menghapus dosamu. Itu yang saudara saksikan, saudara sampaikan kepada orang yang belum mengenal Yesus, supaya dia bisa menyelamatkan, dia bisa diselamatkan karena dia percaya dan mengikuti Yesus. Oleh sebab itu saudara, di bulan Oktober, di bulan misi ini, kita harus punya hati untuk menjadi seorang misionaris, menjadi seorang saksi, menjadi seorang penginjilnya Tuhan.
yang terkenal dengan amanat agung dari Yesus Kristus, maka untuk menjadi saksi Kristus, perintah pertama yang diberikan oleh Yesus adalah pergi. Tidak bisa orang pergi, itu artinya adalah kita harus melangkah, kita harus bergerak, kita tidak diam saja. Tetapi perintah Yesus adalah pergilah. Tidak mungkin kita menjadi saksi Kristus, kita tidak mungkin saudara punya hati misi dan hati menginjil, tapi saudara hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Artinya saudara belum punya hati misi, hanya punya ucapan misi, tapi tidak punya kegerakan misi. Padahal Yesus sudah berkata di dalam Matius 28, pergilah dan beritakanlah ini. Ada gerakan yang harus kita lakukan sebagai saksi Kristus untuk kita bergerak melangkah. Artinya saudara, jangan pernah takut kita untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya. Karena firman Tuhan katakan Tuhan itu lebih senang kalau satu orang itu diselamatkan, maka malaikat Tuhan, beribu malaikat Tuhan itu bersorak-sorai. Oleh sebab itu di bulan di sini, bagaimana kita punya tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan, minimal kita bawa satu jiwa, satu orang untuk mengenal Yesus. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seorang saksi Kristus kepada orang lain? Yang pertama adalah saudara harus menyampaikan tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Saudara harus bisa menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Yang tadinya kita adalah manusia yang berdosa, yang tadinya kita adalah manusia yang hina, yang tadinya hukuman kita adalah maut dan binasa. Tetapi karena kasih anugerah dari Yesus, Dia menebus dan menyelamatkan dosa saudara dari penghukuman. Dan karena Injil itulah saudara menjadi bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang harus kita sampaikan. Kita harus menyampaikan tentang Injil kerajaan surga. Oleh sebab itu saudara, ketika saudara ingin bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, yang harus kita lakukan, kita paham dulu tentang firman Tuhan itu. Agar saudara tidak salah berbicara, agar saudara tidak salah menyampaikan firman, yang harus kita lakukan, paham dulu firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu siang dan malam. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga saudara dulu yang diubahkan oleh Tuhan. Dan ketika hidupmu sudah diubahkan oleh Tuhan, maka dapat siap untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain. Jangan dia gak pernah baca kitab, dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba dia ngomongin orang itu pakai ayat firman Tuhan. Jangan hidupnya itu gak benar, hidupnya itu gak karuan, masih melakukan banyak dosa, tapi ketika ngomong sama orang tua seperti seorang, lebih dari seorang pendeta, bahasanya sangat rohani sekali. Seorang saksi Kristus, dia harus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan untuk dia sampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu harus kita renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena saudara, di dalam firman Tuhan itulah ada pemulihan. Di dalam firman Tuhan itu ada pertolongan. Di dalam firman Tuhan itu ada karya kisah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dan di dalam firman Tuhan itu ada kuasa. Seluruh kehidupan kita, seluruh ketetapan kita, seluruh langkah kita itu semua ada di dalam firman Tuhan. Seluruh perintah-perintah Tuhan, seluruh ajaran-ajaran Tuhan, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Kalau saudara baca, saudara renungkan, saudara lakukan firman Tuhan itu dengan benar, maka itulah yang saudara bisa sampaikan kepada orang. Jadi seorang saksi Kristus, dia harus bisa
menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Zaman sekarang sudah canggih saudara untuk menyampaikan firman. Saudara bisa melalui WA, ya. Untuk mendapatkan renungan firman Tuhan itu gampang. Saudara bisa cari di Google, saudara bisa cari di aplikasi Alkitab itu. Bukan cuma hanya ada Alkitab, tapi juga ada renungan setiap hari. Dan setiap hari itu mereka selalu update renungan. Itu bisa saudara copy, saudara kirim kepada siapapun, gampang. Atau di tempat saudara bekerja, saudara bisa sampaikan kebaikan dari Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Hari ini, tadinya sebelum saya berangkat kerja, saya sakit kepala. Saya berdoa sama Tuhan, sekarang saya di tempat bekerja nggak sakit kepala lagi. Gampang kan? Yang penting saudara, orang itu mengenal siapa sih Yesus, siapa sih? Kok kamu sering sebut nama Yesus? Nah barulah saudara masuk, oh ya Yesus itu Tuhan, dan Dia yang sudah menyelamatkan saya. Masuk firman Tuhan itu. Jadi yang pertama saudara adalah jadi saksi Kristus. Kita harus berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Jangan takut. Jangan takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Sampaikan saja kepada orang lain. Sampaikan kepada tetanggamu, sampaikan kepada saudaramu, sampaikan kepada teman-teman di tempat saudara bekerja atau dimanapun saudara bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Kita harus menyatakan Yesus melalui sikap dan perbuatan kita. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menginjili banyak orang, tapi hidup kita itu belum menjadi terang bagi mereka. Hidup kita itu masih berada di dalam kegelapan dunia ini, masih berada di dalam perbuatan-perbuatan dosa, kedagingan, dan perilaku yang tidak mendatangkan kerajaan surga. Pada saat kita berbicara kotor, kasar, menghina orang. Pada saat kita melakukan sesuatu, bertindak, perbuatan kita itu merugikan orang, menjelekkan orang. Perilaku kita itu membuat orang itu semakin jauh dari kita. Dan dia menjadi saksi Kristus nggak bisa saudara. Menjadi saksi Kristus adalah kita harus berubah dulu cara berbicara, kita harus berubah dulu perbuatan kita, sehingga mencerminkan ada Yesus di dalam hidup saudara. Dan ketika Yesus ada di dalam hatimu, itulah yang saudara saksikan kepada orang lain. Ya, ada nilai-nilai kerajaan surga. Makanya firman Tuhan katakan, lakukanlah seperti yang Bapa lakukan. Itu yang kita lakukan sekarang. Seperti yang Yesus pernah lakukan di dunia ini, sekaranglah yang kita lakukan. Ketika Yesus bisa mengampuni orang lain, kita juga harus bisa mengampuni. Ketika Yesus bisa mengasihi orang lain, kita harus juga bisa mengasihi orang lain. Ketika Yesus bisa menopang dan mendoakan orang lain, kita harus bisa melakukan itu. Ketika Yesus bisa mengajar dan memberitakan firman Tuhan, kita harus bisa melakukan itu. Karena itulah yang diperintahkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Bagaimana perbuatan kita, bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita mendatangkan Yesus kepada orang lain di dalam setiap perbuatan hidup saudara. Ya. Jadi saudara, menjadi saksi Kristus adalah bagaimana kita bisa menyatakan Yesus melalui sikap dan perbuatan kita. Jadi dibutuhkan yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus. Kita suruh orang bertobat, kita suruh orang mengikuti Yesus, tapi kita sendiri belum bertobat. Ya, itu sama saja seperti seorang apa itu namanya dulu itu timer bis di terminal. Yang nyuruh orang, oh naik ini bis jurusan Kalideres, dia naik ini Kalideres. Orang sudah pada naik bis, tapi dia masih ada di situ. Bisnya sudah berangkat, dia masih ada di situ.
bisnya sudah sampai tujuan, dia masih ada di sini. Ya. Orang-orang itu sudah mulai mengenal Yesus, orang-orang sudah mulai hidupnya benar, orang-orang sudah mulai hidupnya bertobat, tapi kita masih di sini, masih di hidup yang lama. Orang-orang sudah sampai tujuan, sampai masuk dalam kerajaan surga, tapi kita masih di sini, memikirkan dunia ini dan memikirkan dosa saudara. Dan orang-orang lain sudah menikmati hadirat Tuhan dalam kerajaan surga, saudara masih berada di dalam api neraka yang sangat panas, penuh dengan kertakan. Jangan menjadi seorang timer, tapi jadilah orang yang ikut bersama-sama dengan mereka. Ya. Jangan menjadi seorang timer, tapi jadilah orang yang menjadi tour guide. Saudara pernah lihat tour guide? Misalkan kita ke Jogja ada ikut tur, pemimpin turnya ini kan ikut sama dengan kita. Ya, dia yang mengetahui, oh ini daerah ini Candi Prambanan, oh ini Malioboro, oh ini, dan dia juga ikut bersama dengan kita sampai tujuan. Nah, saudara harus bisa menjadi seperti seorang tour guide, menceritakan tentang Yesus kepada orang lain, ya. Dan saudara bersama-sama dengan mereka juga nanti bisa bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu seorang tour guide. Makanya jangan jadi seorang timer, tapi jadi seorang tour guide. Yang ketiga, menjadi saksi Yesus adalah kita harus bisa melayani Tuhan dan sesama dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan, tugas melayani Tuhan itu bukan hanya tugas seorang pendeta, bukan hanya tugas seorang penginjil dan misionaris, tapi di dalam Matius 28 beritakan Injil kepada semua orang. Itu tugasnya apa? Tugas kita, saudara. Tugas orang yang percaya kepada Yesus, tugas orang Kristen yang mengikuti Yesus. Kita harus melayani Tuhan dan melayani orang lain dimanapun, tanpa kita membeda-bedakan tempat, tanpa kita membeda-bedakan status orang. Jadi melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Di gereja itu hanya sepersekian persen, hanya 2 atau 3% saudara melayani di situ. Selebihnya saudara melayani di luar sana. Ya, saudara ke gereja seminggu sekali, hanya 1 jam, paling lama 1,5 jam. Ya. Kalau 4 kali saudara gereja dalam sebulan 1,5 jam, itu baru 6 jam. Itu dalam sebulan loh saudara gereja. Ya. Apakah cukup 6 jam saudara di gereja? Saudara katakan saudara sudah melayani Tuhan? Tidak. Ya. Itu hanya 2-3% saja saudara melayani Tuhan di gereja. Tapi melayani Tuhan itu di luar dari pelayanan saudara di gereja. Di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah orang tuamu, di tengah-tengah anakmu, di tengah-tengah tetangga-tetanggamu kiri dan kanan depan belakang, di tengah-tengah saudara-saudaramu, di tengah-tengah tempat saudara bekerja, tempat saudara sekolah dan kuliah dan yang lainnya. Itulah tempat pelayananmu. Ya. Itulah tempat pelayanan saudara. Jadi kita harus bisa melayani mereka, melayani Tuhan, sehingga orang itu bisa melihat juga kasih Yesus dalam kehidupan mereka. Saudara bisa mengasihi orang tuamu, mengasihi anakmu, mengasihi saudaramu, mengasihi tetangga, mengasihi orang-orang, teman saudara, sahabat saudara, siapapun, tanpa membeda-bedakan tempat, tanpa membeda-bedakan status mereka. Itu yang menjadi saksi Kristus, saudara. Sehingga Injil kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan kepada setiap orang. Dulu itu ada film rohani, saudara. Ya, saya sering menonton film ini. Jadi ada orang yang
Oleh sebab itu mari di bulan Mei ini kita menjadi saksi Kristus. Berikan hatimu, buka hatimu, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan hidup saudara. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan tekad dan semangat bahwa saya harus bisa memenangkan jiwa untuk dibawa kepada Yesus. Ketika Tuhan tanya saudara, bukan berapa banyak harta yang saudara kumpulkan di dunia ini, bukan seberapa banyak mobilmu, bukan seberapa banyak uangmu, bukan seberapa